Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada Sabtu pagi hari ini tanggal 15 Juni 2024. Waktu begitu cepat. Saat ini persis kita sudah berjalan 2 minggu di pertengahan bulan Juni. Berarti 2 minggu lagi, 15 hari lagi kita akan mengakhiri di bulan Juni. Dan sampai berikutnya dalam masuki di bulan yang ke-7. Berarti makin mendekati kedatangan Tuhan. Saya mohon maaf tidak pernah bosan-bosan berkata, Bapak Ibu semua pendengar, bersiap-siaplah menantikan kedatangan Tuhan. Lebih bagus saya katakan lebih dekat dengan Tuhan Yesus daripada lebih jauh. Karena jelas secara logika akal sehat makin mendekati. Bukti nyata dari sejak kita lahir sampai saat ini, kita makin menjauhi titik lahir daripada titik nanti kalau Tuhan mau panggil kita. Firman Tuhan, usia manusia 70 sampai 80 tahun. Contoh, saya usia sudah 68, memasuki 69. Kalau di dalam Mazmur 90 ayat 10, manusia itu antara 70 sampai 80 tahun. Kalau Tuhan panggil saya umur 70-80, berarti tinggal 2 tahun sampai 12 tahun. Kalau usia 70 tahun, berarti 2 tahun. Kurang 2 tahun, umur 80 tahun, 12 tahun. Ya, berarti makin menjauhi dari usia saya. Usia saya 68 tahun, berarti makin jauh dari awal sampai saat ini. Makin mendekati titik akhir. Berarti kesimpulannya, makin dekat kedatangan Tuhan. Oleh itu mari bersiap-siaplah. Kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Hanya dekat dengan Tuhan Yesus, kita merasa aman, tenang. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan pujian ini. Hanya dekat dengan Tuhan Yesus saja aku tenang, amin, haleluya. Daripada nyala keselamatanku, amin, haleluya. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia Yesus kota bentengku. Aku tidak akan goyah selamanya, amin. Tetapi saya minta sama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya bukan menantikan kematian, tapi saya menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang sudah semakin dekat. Supaya saya mempersiapkan diri benar di hadapan Tuhan, mempersiapkan diri kita layak kepada Tuhan, berkenan kepada Tuhan, yaitu sesuaikan hidupmu, kualitas hidup kita dengan kualitas yang sempurna firman Tuhan. Standar kita firman Tuhan, bukan standar sendiri-sendiri. Masing-masing bikin standar, itu bohong, palsu. Kita tidak punya standar kebenaran. Standar kebenaran kita miliki, itulah firman Tuhan dari Tuhan sendiri. Amin. Hanya dekat dengan Tuhan Yesus saja aku tenang, amin, haleluya. Daripada nyala keselamatanku, amin, haleluya. Hanya Dia gunung batuku, hanya Tuhan Yesus kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya, amin, haleluya. Dalam Mazmur 62 ayat 8 dan 9, demikianlah firman Tuhan, amin, haleluya. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batuku kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat Tuhan. Curahkan isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, amin, haleluya. Kehormatan, kemasyhuran dan keagungan, amin, haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan
dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekalialah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Nama Yesus yang kucintai, nama Yesus yang kusembah. Kupuji hormat bagi Engkau Bapa. Terima kasih Bapa. Sucikanlah mulutku, hatiku dan pikiranku Bapa. Pagi ini kami mau baca firman-Mu. Aku hauskan firman-Mu. Kami butuh firman-Mu akan membawa kami kepada kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa. Ampuni Bapa semua dosa salahku Tuhan, ampuni dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya pagi ini semua kami anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan, kami semua diberkati oleh Bapa kami Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur oleh. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Karena firman Tuhan katakan, pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat Tuhan. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan. Amin. Allah Elohim, Bapa kita Yahweh, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah gunung batu kita, keselamatan kita, tempat perlindungan kita. Tidak ada yang lain, saudara. Harus mantap Bapak Ibu ya. Jangan tergoda lagi ya, terpengaruh oleh ajaran-ajaran lain selain ajaran yang sempurna dari Tuhan Yesus adalah sumber kebenaran, Alkitab firman Tuhan ya. Waktu mari kita fokus kepada Tuhan, biar kita makin hari makin cinta Tuhan, makin hari makin sungguh-sungguh mempersiapkan diri. Jadi kalau Bapak ingin pergi ya, atau berjumpa dengan seorang yang sangat kita muliakan, ingin jumpa dengan Bapak Presiden, jumpa dengan menteri siapapun, yang jumpa dengan orang sangat-sangat yang kita hormati, mari kita mempersiapkan diri dengan pakaian yang bagus, ya, semuanya, rumah yang bersih. Jadi artinya mempersiapkan kedatangan Tuhan harus kita benar. Seperti di dalam kitab Wahyu, supaya kita berdandan seperti seorang perempuan akan berjumpa dengan mempelai. Lihat ini saudara. Wahyu 21 ayat 2b. Wahyu 21 ayat 2b yang dikatakan, Yerusalem yang baru turun dari surga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suami lain. Bagaikan pengantin perempuan. Jadi kita adalah pengantin perempuan sebagai gereja Tuhan yang berdandan untuk suami, berdandan. Jadi berdandan, hidup kita harus benar. Jumpa dengan Bapa kita, suami yang sempurna, Tuhan Yesus Kristus. Itu berpadandan dengan firman Tuhan ya. Makin dekatlah dengan Tuhan, supaya kita makin hari makin dibentuk karakter kita, sifat kita, kualitas hidup kita, standarnya dengan Tuhan, yaitu melalui firman Tuhan dan pekerjaan kuasa Roh Kudus. Amin. Mari kembali kepada firman. Demikian firman Tuhan, Ulangan 13 ayat 1. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi, dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat, dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakan kepadamu itu terjadi, dia yang memuju, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal, dan mari kita berbakti kepadanya. Maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu, sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Cobaan saudara, Tuhan sudah jelas ya, statement yang jelas nih. Apabila di dalam pergaulan kita, di dalam perjalanan kita seperti bangsa Israel ini sudah di ultimatum selalu melalui kepada Musa, supaya bangsa Israel itu jangan sampai nanti ketemu sama orang yang ngaku-ngakunya nabi atau pemimpi, dia mengatakan mujizat, dia melakukan mujizat. Ya terjadi saudara. Seperti kalau di Mesir ya, banyak ahli nujum, paranormal atau dukun-dukun itu semua bisa membuat mujizat. Terus mereka percaya kepada yang bukan saudara. Demikian dalam kehidupan kita sama.
Jangan sampai Bapak Ibu datang ke paranormal, orang pinter yang ngaku hebat, dukun. Jangan nih saudara, yang memang kelihatannya cocok, kok bisa ya sembuh ya, kok bisa kok cocok, seolah gitu. Tidak ada lain kekuatan lain, bentuk tunggal hanya Tuhan Yesus. Yang lain itu kuasa iblis, setan. Karena dalam 2 Korintus 11 ayat 14 orang percaya, 2 Korintus 11 ayat 14 ya, itu malaikat terang. Iblis bisa menyerupai malaikat terang. Hati-hati. 2 Korintus 11 ayat 14. 2 Korintus 11 ayat 14. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Coba nih, iblis juga bisa melakukan mujizat, Saudara. Karena lihat itu di Mesir, waktu Musa lempar tongkat jadi ular, wah orang Mesir, wah gua juga bisa itu melakukan ini. Jadi iblis wah pintar, Saudara. Mau lagi itu, jangan terpicu, jangan terpengaruh, karena iblis pun juga menyamar sebagai malaikat terang. Oleh itu pentingnya kita harus kuat di dalam Tuhan. Karena firman Tuhan katakan dalam 2 Tesalonika, lihat ini. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 9. 2 Tesalonika 2 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Oleh karena itu Tuhan marah itu. Jangan kamu terpengaruh ya. Kelihatannya itu memang Tuhan mau tes katanya, supaya kamu diuji, sungguh-sungguh enggak kamu mengasihi Tuhan Allahmu. Ayat ketiga. Maka jangan engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpin itu, sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Tuhan mau lihat kualitas hidup kita. Ya, kalau kualitas kita nih ngawur, ya, tidak berkualitas, tidak sungguh Tuhan, tidak cinta Tuhan, tidak taat firman, mudah tergoda. Maka jelasnya firman Tuhan, jangan saudara ya. Terus apa kata Tuhan ya? Ya, suaranya harus kamu dengarkan, kepada yang harus kamu berbakti dan berpaut. Katanya, wah, jangan saudara, tapi harus kepada Tuhan. Ayat keempat, Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Kamu harus takut akan Dia. Kamu harus berpegang pada perintahnya. Suaranya harus kamu dengarkan, kepada yang harus kamu berbakti dan berbuat hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada lain, saudara. Mantap kita. Makanya saudara dengar firman Tuhan, supaya kalau kita dengar firman Tuhan, kita mantap sudah tahu aturan-aturan Tuhan itu jelas. Jangan sampai kita ini terpengaruh. Kalau sudah dengar firman Tuhan, bingung mana ada ayatnya ya. Wah, bingung karena saudara Bapak itu tidak mendengarkan firman Tuhan. Tapi kalau pagi hari sudah mendengarkan firman Tuhan, mari jangan ikuti suara nabi, pemimpin seolah mengaku nama Tuhan, tapi dia pembohong, nabi palsu. Hindarkan tuh, usir dia. Ya, jangan terima, jangan berdekatan ya. Ayat yang kelima, nabi atau pemimpin itu haruslah dihukum mati. Coba nih, kata Tuhan nih, nabi pemimpin itu kalau memberikan ajaran sesat dihukum mati, karena ia telah mengajak murtad terhadap Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar tanah Mesir dan yang menebus engkau dari rumah perbudakan, dengan maksud untuk menyesatkan engkau dari jalan yang diperintahkan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dijalani. Demikian harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengah. Jelas ya, jelas Tuhan tegas. Jangan Bapak Ibu datang ke paranormal, ke dukun, orang pintar, enggak ada itu. Ya, hanya Tuhan Yesus yang kita cintai. Hanya kepada Tuhan kita menyembah dan taat dan belajar kita taat dan sabar menanti waktu Tuhan dan percaya. Ayat 6. Apabila saudara laki-laki atau ibumu atau anakmu laki-laki atau anak perempuan atau istrimu sendiri atau sahabat karibmu memuji engkau diam-diam, katanya, mari kita berbakti kepada Allah lain yang tidak dikenal olehmu ataupun oleh moyangmu, salah satu Allah bangsa-bangsa keselingmu, baik yang dekat kepadamu maupun yang jauh daripadamu, dari ujung sampai ujung bumi. Ayat yang ke-8, maka jangan engkau mengalah kepadanya dan jangan mendengarkan dia, jangan engkau merasa sayang kepadanya dan jangan mengasihi dia dan jangan menutup salahnya. Mentang-mentang saudara diajak dengan saudara dekat ya, dengan teman dekat, supaya datang kepada Alan Dewa, Alinu Cumparowal, jangan dituruti saudara ya. Justru itu kan membawa celaka kepada kita. Tuhan marah ya. Ayat yang ke-9, tetapi bunuhlah dia pertama-tama di tanganmu sendirilah yang bergerak untuk membunuh dia. Kemudian suruh rakyat. Ayat 10, engkau harus melempari dia dengan batu sehingga mati, karena ia telah berikhtiar menyesatkan engkau daripada Tuhan Allahmu yang telah membawa engkau keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Coba kalau zaman dulu saat diperintahkan Tuhan, dibunuh, diusir. Tapi untuk saat ini kita dalam doa, tetapi kita tolak, jangan ikuti dari mereka. Tapi mari kita kembali kepada firman Tuhan, supaya hidup kita selamat, saudara ya.
Maka ini ke-11, maka seluruh orang Israel akan mendengar dan menjadi takut, sehingga mereka tidak akan melakukan lagi perbuatan jahat seperti itu di tengah-tengah. Jangan saudara ya, karena Tuhan marah kita bisa dibunuh sama Tuhan ya. Karena Tuhan berkata dalam Lukas 12 ayat 5, ya takutlah kepada Dia yang bisa membunuh dan memasukkan kita dalam neraka. Oh Tuhan bisa bunuh kita. Selesai waktu kita tidur, selesailah napas kita. Selesai sudah. Karena Ayub 12 ayat 10, nafas setiap manusia ada di dalam tangan Tuhan. Punya otoritas penuh Tuhan. Mau apa saudara? Kita bisa melawan Tuhan. Mau apa? Kuasa kita bisa lawan Tuhan. Enggak bisa. Saat ini jumlah manusia di muka bumi 7 sampai 8 miliar. Kalau apabila ini contoh. Tuhan bisa enggak membunuh? Bisa kalau Tuhan mau. Tapi Tuhan untung besar. Tuhan itu maha cinta. Penuh cinta kasih. Supaya semuanya bertobat datang kepada Tuhan. Oleh itu mari ayat 12. Apabila salah satu kota yang diberikan Tuhan Alamu kepada untuk diam di sana. Kau dengar orang berkata, ada orang-orang dursila tampil di tengah-tengahmu yang telah menyesatkan penduduk kota mereka dengan berkata, mari kita berbakti kepada lain yang tidak kamu kenal. Maka haruslah engkau memeriksa, menyelidiki, dan menyanyikan baik-baik. Jikalau ternyata benar dan sudah pasti bahwa kejian itu dilakukan di tengah-tengahmu, maka bunuhlah dengan mata pedang kota itu penduduk kota itu, dan tumpaslah dengan mata pedang kota itu serta segarisnya dan hewannya. Ayat 16, selujaran harus kau kumpulkan di tengah-tengah lapangan dan harus kau bakar habis kota dengan segala selujaran itu sebagai korban bakaran yang lengkap bagi Tuhan Alamu. Semua itu akan tetap menjadi timbunan puing untuk selamanya dan tidak akan dibangun kembali. Coba marah Tuhan. Jangan jadi buat kita ini zaman dulu harus dibunuh, tapi saat ini kita tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, supaya kita tegas punya prinsip iman yang benar hanya di dalam Dia Yesus Kristus, Tuhan juru selamat kita, tidak yang lain. Ayat 17, dari barang-barang yang dikhususkan itu jangan apapun melekat pada tanganmu, supaya Tuhan berhenti dari murkanya yang bernyala-nyala itu, menunjukkan belas kasihan ya kepadamu, mengasihi engkau dan membuat jumlahmu banyak seperti dijanjikan dengan sungguh-sungguh kepada nenek moyangmu. Ayat 18 yang terakhir, sebab dengan demikian engkau mendengarkan suara Tuhan Alamu untuk berpegang pada segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dengan melakukan apa yang benar di mata Tuhan Alamu. Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita baca. Ulangan pasal 13, satu pasal penuh dari ayat 1 sampai 18 di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak Ibu Saudara semua diberkati Tuhan dan puji Tuhan. Kita lanjutkan besok ulangan pasal 14. Di sini sebagai ayat yang baik menjadi pegangan kita ayat 18. Sebab dengan demikian engkau mendengarkan suara Tuhan Alamu untuk berpegang pada segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dengan melakukan apa yang benar di mata Tuhan Alamu. Amin. Pada hari ini, biar hari ini adalah hari yang diberkati Tuhan, Sabtu pada tanggal 15 Juni 2024. Besok hari Minggu, harinya Tuhan. Semua mari kita berbakti menyembah kepada Tuhan. Suami, istri, anak, semua tidak sepun terkecuali. Berbaktilah kepada Tuhan dan berpegang mendengarkan firman Tuhan dan berpegang kata firman Tuhan, berpegang pada segala perintahnya itu firman Tuhan. Kita mau setia sampai suatu hari kelak kita hidup bersama dengan Yesus. Hanya dekat dengan Tuhan Yesus, tidak yang lain. Maka pentingnya Bapak Ibu supaya tidak lemah, dekatlah dengan Yesus. Kalau dekat dengan Yesus, kita mendapat kekuatan yang baru bersama Tuhan sampai kita layak masuk di dalam kerajaan surga. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Hanya dekat dengan Tuhan Yesus saja aku tenang. Amin. Haleluya. Daripada nyala keselamatanku. Amin. Haleluya. Hanya Dia gunung batuku, hanya Tuhan Yesus kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi, selamat berjaga dan berdoa. Jangan lupa selalu dekat dengan Tuhan Yesus. Besok hari Minggu kita beramai-ramai keluarga semua beribadah kepada Tuhan, memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan ingat paling penting, jadilah pelaku firman Tuhan, sehingga kita didapati berkenan sama Tuhan Yesus, sehingga suatu hari kelak kita layak masuk ke surga bersama dengan Yesus kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati bersama kita. Immanuel.